kita mau berangkat, memang kan sudah 2 bulan kemarin ada urusan ke Korea gitu. Terus alhamdulillah karena kita cari momennya pas kalian anak-anak libur, karena Arsi kan belum pernah. Jadi mau sekalian buat apa namanya ya, liburan sekolah anak, aku bawa mereka karena aku 9 hari. Biasa kan kalau pergi lama. Jadi ini benar-benar cuma 9 hari karena mungkin kan udah ada cucu ya. Jadi kadang kalau pergi lama-lama kita kangen gitu, dan alhamdulillah tadi udah say goodbye ke mereka, udah udah bilang Ginda pergi dulu ya sama kakek 9 hari ngantuk tuh. Jadi ya itu mau ada kerjaan juga, sekalian ajak anak-anak liburan juga. Jalan operasi sinus kasih bilang. Hah? Jalan operasi sinus gitu. Iya, maunya juga gitu. Jadi aku pertama aku ketemu sama, kita ada kerjaan sama Korea kan udah 5 tahun kan. Kita mau ketemu mereka, terus aku ada kerjaan satu lagi sama ketemu Korean apa ya? Korean Herald apa ya? Korean Herald. Satu lagi aku mau ke klinik, tapi mau konsul dulu. Aku kayak gini aku pasti akan share, karena nanti kan tiba-tiba kalau ada apa-apa kan kalian wah kok beda gitu. Tapi aku nggak langsung ya, aku benar-benar mau konsul dulu. Nanti baru misalnya memang aku udah punya keberanian, baru nanti setelah mungkin anak-anak nggak ikut ya Lia, karena kasihan kalau misalnya akunya berhari-hari nanti kenapa-napa di sana, dia harus ngikut, kasihan nggak jalan-jalan. Destinasinya kemana aja? Nggak ada, ke Seoul aja. Rencana pengen mampir ke Busan kalau memang sempat, cuma kayak 9 hari nggak tahu deh kalau keburu, insya Allah. Ini bukan pertama kali ke sana? Kita Udah yang berapa kali? 5-6 kali. 5-6 kali waktu pas awal kawin, terus udah beberapa kali. Andrea ikut. Nah ini juga yang luar biasa, Jadi yang karena pertama kali nggak ikut liburan. pertama kali dia nggak ikut, kedua apa pertama aku lupa, takut salah, nggak ikut liburan karena jadi udah beberapa tahun kan pacarnya setiap ulang tahun dia nggak ada, karena ulang tahun pacarnya tuh selalu liburan anak sekolah, dia pasti pergi. Terus dia bilang, Bun boleh nggak sih liburan kali ini aku nggak ikut, aku mau ulang tahun sama Sarah, mau diajak mamanya Sarah sama keluarganya ke Bangkok, jadi dia juga berangkat besok gitu. Ya udah nggak apa-apa lah, udah gede juga kan. Tapi ngurus kuliah juga mungkin. Alhamdulillah baru dikabarin kemarin Azriel diterima di Universitas Airlangga. Itu susah banget kan masuknya, tesnya dia udah lulus, terus dia udah masuk, alhamdulillah. Jadi Agustus mungkin dia berangkat ke Surabaya. Tadinya kan memang pengen masih bingung kan, dia pengen ambil S2 di mana. Tadinya mau di luar ikut Sarah. Tapi pas dia mau ngambilnya politik, kata bapaknya politik itu kenapa yang bagus di Indonesia ya? Karena apa, coba jelasin. Yang pas mendingan sekolah di Indonesia aja. Karena UI bagus, Gajah Mada bagus. Kalau buat politik. Dia masuk Erlangga. Di Airlangga juga bagus. Airlangga bagus banget. Aku dulu pernah dekat sama temen-temen Airlangga. Emang tadinya planningnya mau ke di luar untuk Iya, maunya tadinya kan S2-nya dia cari di mana. Nah, tadinya kan kalau bukan politik, bisnis gitu, kita mau nyuruh dia di Australia. Ya bisa, tapi Indonesia aja lah. Iya, tapi karena ngambilnya politik jadi suruh ke Indonesia. Indonesia bagus. aja. Airlangga karena bagus. bakal sering bolak-balik Surabaya Jakarta. Iya, karena S2-nya dia tuh nggak bisa online. Jadi harus tatap muka, jadi ya dia bakalan weekend pulang Jakarta, Senin sampai Kamis. Bagus, dia harus kuliah dong. Ya, jadi lebih fokus juga. Udah, sekarang ke inti permasalahan. Ini berapa hari Apa? sih ke di Korea? Iya, muter-muter di sini. Ya nanti kalian gak nayangin Iya, juga nggak nih akan yang ini ditayangin. nih. Nggak Tayangin akan. juga. Kan ada nenek-nenek yang lain juga. Alhamdulillah. Neneknya satu lagi, bukan nenek. Bukan, ada 3 neneknya. Oh iya, ada 3. Amina Azura itu bahagia karena neneknya banyak, kakeknya banyak. Jadi pas kita nggak ada ya masih ada yang lain, alhamdulillah. Terus banyak kayak udah full. Hari ini pergi sama ompanya, sama anti Aal. Besok pergi sama ini. Jadi dia udah full jadwalnya. Biar mereka juga. Tadi kan Amina, Kenda ikut ke Korea. Aduh, aku langsung nggak tahan banget gitu kan. Riana, tadinya tuh mau kita ajak, tapi karena aku pulangnya tanggal 22, sedangkan mamanya tanggal 20 udah sampai. Jadi kasihan kan gitu kalau nggak ketemu mama papanya, jadi ya udah. Oke, Bun, langsung aja Bun berita yang kemarin heboh. Gimana sih? Mengenai kronologi kemarin, sebetulnya aku udah jelaskan di sosial mediaku. Kenapa aku menjelaskan seperti itu? Karena takut kalau nanti bicara ada salah sedikit juga nanti jadi masalah lagi.
Jadi menurut aku teman-teman mengutip dari tempat sosial media aku menurut aku itu lebih bijaksana dalam menghadapi permasalahan ini. Gitu. Jadi Ya. yang undang siapa dari PSSI atau? Itu ada penjelasan yang tertulis. Menurut aku tertulis gini. akan jauh lebih baik karena ada data yang menurut aku ada bukti tulisan yang memang sudah diadapt oleh banyak teman-teman lain. Kalau aku penjelasan lagi ada misleading lagi dalam penjelasan bisa memungkinkan takut ada pembicaraan yang nanti jadi salah. Sedikit aja Mas buat video. Iya, mungkin aku cerita deh ya, karena kita kan memang diminta untuk mengisi acara tanggal 11 kemarin. Sebenarnya sih harusnya yang menceritakan detailnya ini bukan dari pihak kita ya, tapi dari pihak penyelenggara, karena kan sebaiknya memang mereka yang menceritakan. Tapi ya karena mungkin belum, ya udah kita menjelaskan sedikit bahwa ya kita diundang di tanggal 11, diminta untuk mensupport di tanggal 11 dan benar-benar murni kita tidak ada ibaratnya kayak profesional pekerjaan sebagai penyanyi itu nggak ada. Murni kita memang hanya mensupport timnas Indonesia gitu. Kalau dibilang kita FOMO atau apa, kita tuh emang sama kalau timnas sudah main mungkin rasa nasionalisme kita begitu besar. Jadi kayak kalau kita di rumah ada tanding bola, aku pasti pakai layar gede apa, kita tuh selalu support gitu. Tapi kalau yang benar-benar nonton di stadion tuh, kita waktu pacaran pernah ya, kita ke Senayan ya, kita nonton beberapa kali aja. Nah memang salahnya kita tidak terlalu tahu tentang selebrasi kalau misalnya menang tuh harus gimana ya. Kita berharapnya memang harusnya di brief kan kalau misalnya menang tuh gimana gitu. Jadi kita hanya mengikuti ya apa yang memang diarahkan, baik dari itu lagu maupun durasi maupun kapan nyanyinya. Kita juga selama pertandingan kemarin nggak yang di ruang bawah, nggak, kita benar-benar duduk di kursi karena kita lebih mengutamakan nonton bolanya gitu. Jadi begitu mau nyanyi dipanggil nyanyi gitu. Kita juga kemarin banyak ngikutin aja karena kita nggak mau disangka kayak aduh ribet banget sih jadi ini penyanyi gini-gini. Jadi kita ikut aja, manut aja, kapan suruh nyanyi ikut nyanyinya. Kan banyak yang bilang kenapa nggak Indonesia Pusaka terakhir. Memang disuruhnya Indonesia Pusaka itu di pertengahan, dan kita lihat tanggal 6 juga ada penyanyi yang melakukan hal yang sama. Memang nggak disiarin ya karena orang banyak yang nggak tahu kita nyanyi lagu Indonesia Pusaka. Jadi ya kita benar-benar ngikutin apa yang diarahkan oleh tim dari sana aja. Berarti ada rundown dan lagu sendiri sudah dipersiapkan. Ya kan nggak mungkin ujuk-ujuk kita nyanyi terus kita seenaknya bawain lagu kita gitu. Kita malah sempat di hari H kita berdua tuh di hari check sound, ini kayaknya kalau kan disuruh bawain lagu sendiri, lagu kita kan duet cinta-cintaan, slow yang ada kita bukan bisa ditimpuk di situ gitu kan. Kita udah terus kita mikir apa ya lagu Mas Anang yang cocok, yang paling ngebeat ya itu Rindu Ini. Tapi kita pas check sound udah gini, ini euforia bola, kita kayak gak nyambung gitu. Makanya akhirnya kita ngomong ke tim kita, Mas boleh nggak itu tentatif gitu. Tapi balik lagi pas kita ngomong, dari mereka udah di ACC, udah ditandatangan sesuai rundown. Jadi kalau kita juga saat itu terlalu banyak mau ganti atau apa-apa tuh kita ada rasa yang kayak takut jadi kenapa-napa gitu ya. Jadi menurut aku ya ini banyak salah komunikasi lah. Karena kamu sendiri itu dari sama pihak penyelenggara, karena kejadian ini kan artinya Pasti dong, selesai dari acara kemarin kan kita pulang. Tim kita yang di sana sampai jam berapa? Sampai jam 3 pagi untuk maksudnya minta gimana nih, ini kan kita memang pengisi acara, kita diminta untuk mengisi acara, tolong dijelaskan bahwa kita memang di sana hanya full mensupport, tidak ada sedikit pun meminta apapun gitu. Dan kita memang di sana Ya kita cinta timnas. Iya, kita bangga banget gitu bisa Kita ada di bangga situ. punya timnas. Tapi Dan banyak dan netizen pihak yang mengatakan, mereka Kenapa sendiri itu? gimana tanggapannya Mas? banyak netizen yang mengatakan Bang Mas Anang tuh baru kenal bola timnas baru sekarang ini, sampai nggak tahu nih tentang tradisi timnas kalau habis main bola nih Bang. Sementara Ya bisa dianggap begitu. memang salahnya kita tuh selalu nonton timnas tuh hanya Di pertandingannya. di pertandingan. Dan di televisi kita ya nggak tahu, kita yang nggak pernah lihat atau kita tuh belum pernah lihat cara mereka selebrasi tuh gimana gitu. Iya. Jadi kita memang full nonton pertandingan, selesai itu kan biasa komentator ngomong, Iya. biasa kita langsung Kita udah tidak tahu. matiin gitu. Yang penting ya udah mau menang mau kalah pokoknya kita pasti nonton pertandingannya. Kita memang salah nggak Ya, ngeh dengan tidak.
ritualnya harus apa atau apa, dan kita memang kan berharapnya kita diarahkan juga dong kalau pemain di lapangan tuh harus apa gitu. Nah kalau mungkin aku sedikit bilang bahwa lagu Rindu ini itu aku kenapa pasti kalau lihat videonya kalian bisa lihat aku nggak nyanyi karena aku beberapa kali ngasih kode untuk stop tapi tetap nggak di stop juga, sama aku udah ngomong ke tim aku sih, bukan ke panitia, stop gitu. Akhirnya karena nggak di stop aku mundur, aku bilang ke tim aku nggak berani. Akhirnya mereka kan pakai HT, aku bilang tolong di stop nggak gitu. Aku udah agak kayak gitu baru di stop. Jadi bukan kita diberhentikan lagunya tapi kita yang meminta untuk berhenti karena pas lagu Gebiar-Gebiar orang masih maksudnya masih nggak ada masalah. Begitu lagu kita nyanyi Gebiar itu kita kayak ngerasa juga ya kita ngapain sih nyanyi, orang udah mulai euforia kan gitu. Tapi pun pada akhirnya Bunda memilih untuk walk out gitu, udah untuk stop sama semuanya. Bukan walk out, kita karena lagu udah kita stop terus kita mau ngapain di situ? Kalau kita tetap di situ kan, aku sebenarnya maaf ya ini jujur aku emang kebodohanku. Aku pada saat lagu udah stop, aku tuh masih pas jalan masih banyak orang yang minta foto-foto, tuh aku masih foto karena aku agak bingung juga. Ini kita yang salah, ini yang masih bener-bener kayak masih agak shock dengan ini kita yang salah nih, ini masih agak bingung lah gitu. Jadi aku masih dengan kayak celingak-celinguk gitu. Tapi ya ini pembelajaran lah ya buat kita gitu. Artinya apapun itu kita tidak bisa hanya mengikuti saja gitu. Kita juga perlu harus mungkin apa ya namanya? Ya untuk mengetahui selebrasi kan kita udah, kalau dibilang kita tidak mengikuti bola enggak juga ya, tapi kita support lah. Memang nggak paham. Tidak tahu dari awal ya enggak juga. Tetapi kita mendalami tentang seperti teman-teman pencinta sepak bola Indonesia mungkin tidak. Karena banyak juga pencinta sepak bola Indonesia tidak mengerti juga hal itu. Ya, buat aku hal yang normal saja sebenarnya. Kalau kita bermakna positif bahwa hari kemarin kejadiannya adalah selebrasinya adalah kita bangga banget timnas menang. Ya. Mungkin euforia itulah juga yang mungkin aku menjadi senang, mungkin bisa jadi tidak melihat bagaimana sebetulnya panitia pun juga memiliki hal yang sama mungkin. Karena kalau kita tidak menyadari bahwa kita bisa alpa, nanti kita jadi benar terus kan enggak juga. Kita harus bijaksana aja melihat keadaan bahwa di situ ada kesalahan ya pasti karena terjadi hal tersebut. Ini menjadi pembelajaran saya, ya pasti saya akan jadi belajar. Oh saya kepingin tahu bagaimana sih selebrasinya itu kalau menghadapi seperti itu. Karena memang Indonesia tidak pernah masuk sampai ke kualifikasi ketiga. Ini kan baru sejarah dalam persepak bola Indonesia. Euforia itu bisa terjadi seperti ini, hal yang menurut aku dilihatnya harus menjadi hal yang wajar. Ini baru juga buat kita semua karena kita belum pernah sampai di titik ini. Jadi menurut saya apa yang terjadi kemarin kayak saya sampai dibully seperti ini oleh teman-teman yang tidak melihat bagaimana peristiwa secara utuhnya. Makanya penjelasan yang disampaikan lewat sosial media itu adalah secara utuh, tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi itulah yang ada di kenyataan hari itu. Jadi jangan sampai ada saling menyalahkan jadi saja bahasa di kita antara walk out tuh sebenarnya mungkin bukan walk out tapi kita minta stop lagu terus kita berjalan ke belakang karena kita kan juga bingung kira-kira kita harus ngapain gitu, kita nggak ada arahan apapun gitu. Bahkan pada saat lagi selebrasi atau apa kita udah bilang sempat Mas kayaknya kita jangan masuk sekarang deh gitu karena ini lagi euforia penonton banget loh. Tapi nggak bisa Mbak, ini soalnya rundownnya udah harus nyanyi gitu ya, kita ikut aja gitu. Memang ya karena kan gini ya, kalau kita lagi di acara nyanyi yang pasti kita ikutin kan adalah panitianya gitu, itu sebagai patokannya kita gitu. Dan saat lagu Rindu ini dinyanyiin, sebagai penyanyi tuh punya satu kayak ya harus nyanyi gitu. Masa takutnya kalau kita diem juga bingung, tapi penyanyiku nyanyi tapi aku yang diem karena aku kayak loh ini kok tetap diputer ya, padahal aku udah bilang bahwa abis Gebiar stop ya gitu, tapi lagunya keburu diputer. Nah aku beberapa kali kan aku juga ada di layar tuh, kalau aku terlalu kelihatan aku juga malu kan gitu, jadi kayak aku ngasih lihat ke belakang stop gitu, tapi orangku kayak bingung gitu apa gitu, dan mungkin mereka juga nggak bisa ngambil keputusan. Kira aku kesilam ke belakang, aku ambil HT-nya, aku bilang tolong stop lagunya baru di stop.
Memang pada saat itu Kak Dana memang balasnya suara-sorakan atau Iya, bagaimana dan sih? suara-sorakan itu aku tuh nggak ngedenger kayak ada yang bilang wu itu mungkin ada di sebagian sisi. Nah aku tuh bener-bener gak, yang aku dengar adalah orang tuh nyanyi. Jadi setelah pas kebiar-kebiar enggak, semua nyanyi kebiar-kebiar. Selesai kebiar-kebiar mereka nyanyi tanah airku. Nah di situ rindu ini dinyalain. Bayangkan posisi aku di saat aku mau ikut nyanyi tanah airku, tapi rindu ini kayak ada gitu. Terus kalau aku langsung ke belakang, aku tuh di situ bener-bener kalut ya kayak ini harus apa ya Allah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin yang membuli dan lain-lain kan tidak tahu apa posisinya dan tidak tahu kejadiannya seperti apa. Mudah-mudahan dengan kita meluruskan ini ya yang tadinya nggak tahu bisa jadi tahu. Dari pihak panitia sendiri apa akhirnya supaya Responnya setelah nama baik Dari pihak panitia minta maaf. Mungkin dari teman-teman juga nanti mungkin ada penjelasannya. Iya, Mas, kalian langsung tanya ke mereka aja. Lebih bijaksananya sebetulnya. Iya, karena kita nggak tahu, cuma mereka ke manajemen kita kemarin minta maaf dan maksudnya kita nanti akan meluruskan ini juga ya. Kita berharap mungkin bisa diluruskan juga karena balik lagi kan kita hanya menerima undangan dan mengikuti arahan yang sudah ada aja. tapi sebagai penyanyi ini kalian berdua nih, ini pertama kali nggak sih mengalami secara beberapa puluh tahun? Pertama kali seumur hidup ya pas kita nyanyi dan kita nyanyi support ya, bukan nyanyi sebagai profesional tapi ya jadi begini gitu ya, nggak apa-apalah, pembelajaran. kalau buat Tenang Mas sendiri gimana Mas puluhan tahun menjadi seorang Kejadian di atas panggung atau di kejadian pada saat kita melakukan konser bisa terjadi apa saja. Ya itulah dunia profesional. Jadi bahwa kita siap menghadapi profesi ini ya pasti semua profesi punya risiko. Ya kalau kita siap menghadapi risikonya ya memang seperti ini. Jadi kalau kita sudah tahu ini punya masalah kan kita pasti nggak akan terjadi ini kan. Jadi udah terjadi nggak bisa kita jelasin lagi. Ya ini memang harus kita Belajar, ini namanya latihan mental. Ada rasa trauma sendiri nggak Bun? Hah? Trauma gitu atau bagaimana atau lebih? Trauma sih bukan trauma. Kalau Cuma- trauma nanti nggak nyanyi lagi. No, Nggak boleh. Jangan. Nggak Maksudnya bijaksana saja. trauma enggak, tapi kasihannya maksudnya takut imbasnya kan kadang-kadang kalau yang supporter bola bener-bener mungkin mereka banyak yang nggak gitu Mas, gini banyak yang ngasih tahu apa, kita tuh berterima kasih banget kita dikasih masukan ya, tapi yang hatersnya kita kan jadi memanfaatkan ini dengan jadi ngatainnya ke anak cucu, itu yang kita di situ yang agak merasa aduh kok kenanya udah ke yang lain-lain ya, tapi kalau kitanya berdua doang sih ya nggak masalah, toh memang kita tuh jadi kemarin sempat mikir, akhirnya kita melihat oh ternyata momen sakral ini tuh ya aduh kita tuh menyesal banget, harusnya tuh kita ikut bisa nyanyi bareng sama supporter apa, kita menyesal banget kita tidak atas ketidaktahuan kita itu, kita menyesal banget, tapi di luar itu ya ini menjadi pembelajaran dan mudah-mudahan ya ke depan kita lebih belajar lagi.